Kak. Hai adik-adik. Apa kabarnya nih adik-adik? Adik-adik, selamat datang dan bergabung di ibadah online kelas 3 dan kelas 4. Untuk adik-adik kelas 3 yang baru aja naik nih. Yuk adik-adik, kita mulai ibadah kita dengan memuji Tuhan melalui pujian. Kira-kira apa ya Kak? Wah, kita sekarang mau memuji dengan sukacita. Yuk semuanya berdiri, kita puji Tuhan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang boleh kami terima sepanjang 1 minggu ini. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memuji Tuhan bersama-sama melalui ibadah online anak. Berkati kami semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang sudah naik kelas, gimana di kelas barunya? Wah, pasti kalian mendapatkan teman-teman yang baru kan? Sudah pada kenal belum sama teman-temannya yang baru? Udah pasti kenal dong Kak, kan udah 1 minggu. Adik-adik, karena adik-adik baru mau mulai nih ibadahnya, yuk kita kenalan juga dong Kak. Kita kenalan sama kakak-kakak yang ada di sekolah minggu kelas 3 dan 4. Yuk kita sama-sama kenalan. Ayo. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabar? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabar? Semuanya senang, semuanya suka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada. Adik-adik, kakak mau nanya nih, adik-adik yang baru naik kelas 3 ini nih, kalian ataupun yang baru naik kelas 4, kalian masih ingat nggak dengan kakak-kakak GSM kalian yang waktu di kelas 1 atau 2 SD ataupun waktu masih di TK? Masih ingat nggak? Kayaknya masih sih Kak. Ya kan adik-adik? Wah, hebat. Kalau gitu gimana dengan teman-teman kalian? Teman-teman adik-adik, waktu adik-adik masih di kelas 1 atau kelas 2 SD, ataupun teman adik-adik ketika adik-adik masih di TK. Masih ada yang ingat nggak? Kayaknya juga masih deh Kak. Ada tuh Kak lagunya yang apa sih namanya tuh roti mentega gitu Kak, kayak sarapan-sarapan gitu. Apa sih lagunya? Iya, Kak Fanya, ada lagunya. Yuk adik-adik, kita puji Tuhan bersama-sama. Ada gayanya loh, jadi kayaknya kita berdiri aja ya Kak Fanya. Kau temanku, kita selalu
banget ya lagunya. Oh iya dong, Kak Fanya. Tapi adik-adik lebih seru lagi nih kalau kita masih mengingat teman-teman kita. Kalau adik-adik masih mengingat teman-teman adik-adik yang lama-lama, yang mungkin di kelas 1, kelas 2, atau TK. Karena berarti adik-adik punya banyak teman. Oh gitu ya Kak. Kak, aku tuh jadi ingat loh kayaknya cerita minggu ini deh Kak. Jadi tuh ceritanya ada orang yang ditolong sama Tuhan melalui sahabat dia Kak. Tapi aku rada-rada lupa Oh gitu Kak. iya, benar. Yuk, kita dengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita angkat pujian, kita dengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, salam kenal buat adik-adik sekolah minggu kelas 3 dan kelas 4. Di sini Kak Josephine. Adik-adik sehat-sehat semuanya ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu ya. Yuk adik-adik lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini kami bisa beribadah online. Ya Tuhan, sertai kami untuk mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Kak Josephine. Sertai kami Tuhan, agar kami bisa mendengar dengan baik dan mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tema kita minggu ini adalah percaya Allah melindungi aku. Nah, bacaan Alkitab kita untuk tema ini diambil dari 1 Samuel pasal 18-20, 2 Samuel pasal 5 ayat 1-4, dan Yohanes pasal 7 ayat 42. Nah, adik-adik sudah membaca, sudah mempersiapkannya? Sudah ya? Nah, hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang bernama Daud. Pasti adik-adik pernah dengar ya, Daud ya. Nah, ada seseorang yang berusaha mencelakakan dia terus-menerus. Namun, Daud mempercayai Tuhan untuk melindungi dia. Daud merasa senang dan penuh syukur karena Allah menyelamatkan dia dari musuhnya. Yuk adik-adik, kita dengar ceritanya ya. Nah, seperti kakak katakan tadi tentang Daud. Apa yang adik-adik tahu tentang Daud? Coba diingat-ingat. Daud adalah putra dari Isai. Nah, Daud ini pandai memainkan kecapi. Tahu ya adik-adik, musik kecapi.
Nah, selain itu, Daud juga berhasil mengalahkan Goliat, raksasa dari Filistin. Pasti ada adik-adik yang sudah mendengar juga ya. Dan Daud ini juga adalah penulis dari kitab Mazmur yang ada di Alkitab kita. Ya. Nah, cerita Daud di sini yaitu pada waktu kerajaan Israel dipimpin oleh Raja Saul ya adik-adik. Jadi Daud putra Isai ini memainkan kecapi bagi Raja Saul. Nah, musik yang dimainkan oleh Daud ini bisa membuat sang raja yang sedang kesusahan merasa tenang. Ya, Raja Saul ya. Awalnya Raja Saul ini suka dengan Daud ya. Saat Daud melawan raksasa Goliat yang dari Filistin itu, Raja Saul akhirnya menganugerahkan kepada Daud suatu jabatan militer untuk memimpin pasukan Israel. Ya, dan hal ini sangat menyenangkan semua orang, termasuk pegawai-pegawai raja. Nah, karena itu Daud semakin populer. Dia sangat populer dan orang-orang berkata bahwa dia lebih sukses dari Raja Saul. Nah, sejak itulah Raja Saul mulai merasa iri hati kepada Daud. Wah, kok dia lebih sukses ya dari aku ya. Nah, begitu adik-adik. Suatu hari, roh jahat mengganggu Raja Saul. Nah, seperti biasanya ya, Daud dipanggil nih untuk memainkan kecapi untuk Raja Saul supaya bisa menenangkan dia. Tapi saat itu Raja Saul tidak menjadi tenang. Dia melemparkan tombaknya ke Daud. Ya, dia berharap dia bisa membunuh Daud karena rasa iri yang dia miliki ya adik-adik. Nah, Daud melompat ke samping, berusaha untuk menghindar. Pada saat itu Allah melindungi Daud dari Saul. Ya adik-adik. Nah, Raja Saul adik-adik semakin merasa, wah Daud ini saingan saya nih. Ya, dan dia memikirkan banyak rencana untuk membunuh Daud. Adik-adik karena rasa iri ya kepada Daud. Kemudian Daud ini kalau kita ketahui adik-adik, dia itu diurapi oleh Nabi Samuel untuk menjadi Raja Israel. Itu ceritanya adik-adik. Nah, Saul mempunyai rencana yang bisa merugikan Daud ya, yaitu dia mengirim Daud pergi bertempur dengan pasukan Israel. Nah, dia berharap kalau dia kirim Daud untuk bertempur, dia mengharapkan Daud akan tewas di tengah pertempuran. Ya adik-adik ya. Tapi Daud memimpin pasukannya dengan sangat baik sehingga seluruh orang Israel dan Yehuda mengasihi dia. Dia berhasil memimpin pasukan perang. Waduh, ini membuat sang Raja Saul merasa makin iri ya terhadap Daud. Ya, segala macam cara dia lakukan. Dan akhirnya dia memanggil anaknya yang bernama Jonathan dan juga pegawai-pegawainya. Dan dia mengatakan kepada mereka untuk pergi dan membunuh Daud. Ya adik-adik, tapi bukannya mencelakakan Daud, Yonatan anak Raja Saul malah membantu Daud karena Yonatan dan Saul ini berteman adik-adik. Nah, segala cara dibuat Raja Saul untuk membunuh Daud, tetapi gagal, tidak ada hasilnya adik-adik. Ya, Daud menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Luar biasa sekali bahwa Tuhan menjaga Daud sedemikian rupa adik-adik ya.
Daud dibenci oleh Saul. Berulang-ulang kali Raja Saul berusaha mendatangkan celaka untuk Daud. Tapi karena Tuhan menyertai dia, Tuhan menggerakkan Jonathan, anaknya Raja Saul, untuk menjagai Daud, ya. Di sini adik-adik perlu diketahui bahwa Yonatan ini, anak Raja Saul, dia sadar bahwa kerajaan Israel ini bukan kerajaan manusia biasa, tetapi ini adalah kerajaan milik Allah. Yonatan percaya bahwa kalau Tuhan memilih Daud untuk menjadi Raja Israel, ia akan tetap percaya bahwa sesungguhnya Allah memelihara Daud dan keluarganya dan keturunannya, adik-adik. Nah, janji bahwa Daud akan menjadi raja tetap dipenuhi oleh Tuhan. Dan melalui keturunannya itu, Tuhan Yesus lahir. Ya, kalau adik-adik tahu ya, bahwa Tuhan Yesus lahir dari turunan Raja Daud. Ya, Tuhan Yesus lahir ke dunia menjadi manusia. Dan Allah Sang Firman yang hidup turun menjadi manusia dalam bayi kecil, yaitu Tuhan Yesus yang akan menjadi raja di atas segala raja, adik-adik. Nah, kita adik-adik bisa belajar bahwa Tuhan itu sangat baik ya adik-adik, sangat mengasihi Daud. Raja Saul yang sangat menggebu-gebu ingin membunuh Daud, tetapi Tuhan dengan kuasanya menyelamatkan Daud dalam setiap proses yang dilakukan oleh Saul, adik-adik ya. Sehingga Daud akhirnya terlepas dari maut. Akhirnya Daud bisa selamat, adik-adik ya. Nah, dari cerita yang sudah Kak Josephine ceritakan, kita bisa tahu adik-adik bahwa kita punya Allah yang hidup, Allah yang hebat. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap percaya bahwa Tuhan memelihara dan kita harus tetap mengandalkan Dia, adik-adik ya. Ayo, kakak mau tanya nih adik-adik. Kira-kira adik-adik mengalami masa-masa sulit apa? Ayo. Misalnya saat kita takut, sedih, atau marah, kita harus tahu bahwa semuanya ini adalah tanda agar kita percaya kepada Allah, adik-adik. Nah, di masa pandemi ini adik-adik, kita yang masih harus belajar di rumah, atau mungkin papa mama yang harus masih pergi ke kantor, kita bawa dalam doa adik-adik bahwa Tuhan akan menjagai kita, Tuhan melindungi kita ya adik-adik. Terus kalau misalnya adik-adik sakit, nah jangan lupa adik-adik berdoa. Selain adik-adik juga harus makan makanan yang sehat dan minum obat ya adik-adik. Kita tetap mengandalkan Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan ya. Atau mungkin ada di antara adik-adik yang sedih ya adik-adik. Nah, adik-adik harus menceritakan kepada orang-orang terdekat, misalnya mama, papa, kakak, adik ya, supaya kita bisa mengetahui gitu ya, apa pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk kesedihan kita. Dan jangan lupa kita berdoa adik-adik supaya setiap masalah yang kita hadapi bisa kita selesaikan. Ya, adik-adik selalu mengandalkan Tuhan sehingga
kita bisa dipakai untuk bisa menolong orang lain. Misalnya cara menolong orang lain itu kita mendoakan teman kita yang sakit dalam keadaan lemah tubuh, atau mendoakan teman kita yang lagi sedih, kita memberi semangat ya buat teman-teman kita gitu ya adik-adik. Nah, kita percaya bahwa Allah melindungi kita semua. Itu ya adik-adik. Nah, sekarang untuk ayat hafalan kita ambil dari Mazmur 145 ayat 19. Yuk. Mazmur 145 ayat 19. Adik-adik, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengar teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Sekali lagi adik-adik, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Itu ya adik-adik, dihafalkan ya, jangan lupa ya. Yuk, kita akan tutup firman Tuhan ini dengan doa. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar. Kami boleh belajar dari Daud ya Tuhan, untuk mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupannya. Ya Tuhan, kiranya kami juga dapat mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Tuhan akan menolong kami di dalam setiap situasi yang kami hadapi. Dan ajar kami ya Tuhan untuk tetap selalu setia kepada Engkau. Ampunkan dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah membuat orang yang bergandengan tangan. Butuhkan kertas HVS putih atau kertas koran bekas, spidol untuk menulis, lalu gunting. Caranya seperti ini. Kakak akan mencontohkan dengan menggunakan kertas HVS dulu ya. Kertas HVS kita lipat 2 memanjang, lalu kita robek, bisa menggunakan gunting. Satu bagian kita ambil, kita lipat 2 lagi, kita lipat 4 seperti ini adik-adik. Kemudian dengan menggunakan gunting kita akan membentuk orangnya. Kakak akan membuat tangannya dulu, lalu kepalanya kita bentuk bulat saja, tidak harus bulat percis ya adik-adik. Lalu dari kita buat lengan bagian bawahnya. Nah, lalu kita buat bagian bawah badannya adik-adik seperti ini. Oke. Nah, ini sudah jadi adik-adik. Ini adalah orang bergandengan tangan untuk anak perempuan. Nah, untuk anak laki-laki, bagian bawahnya kita bisa bentuk segitiga seperti ini adik-adik. Iya. Seperti ini ya contohnya. Oke. Nah, apabila menggunakan kertas koran bekas, caranya seperti ini adik-adik. Kertas koran bekas kita lipat menjadi 4, lalu kita lipat memanjang lagi setengah, kita gunting adik-adik. Kita gunting. Lalu kita ambil satu bagian koran, satu bagian guntingannya. Kita akan lipat memanjang seperti ini adik-adik ya, menjadi 8 bagian ya sepertinya. Iya. Kemudian kita lipat lagi, kita buka, kita lipat seperti kita melipat kipas kertas, bolak-balik gitu ya adik-adik ya. Seperti ini, seperti yang kakak contohkan ini. Setelah itu kita rapikan. Setelah itu kita dengan menggunakan gunting kita akan membuat orang sama seperti kertas HVS tadi.
Kita buka adik-adik, udah jadi. Nah, untuk anak laki-lakinya sama seperti tadi, kita bisa membuat segitiganya pada bagian bawah. Seperti ini. Orang bergandengan kita sudah jadi adik-adik. Nah, dengan menggunakan spidol, kita akan menulis nama teman-teman kita yang sudah lama tidak kita temui. Ayo, siapa namanya? Nah, orang yang bergandengan tangan ini bisa adik-adik letakkan di kamar adik-adik atau di meja belajar. Agar adik-adik mengingat teman-teman adik-adik yang sekarang mungkin tidak sekelas atau rumahnya sudah pindah dan adik-adik bisa tetap mendoakan mereka. Selamat beraktivitas adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Persembahan yang sudah adik-adik siapkan bisa adik-adik masukkan ke dalam amplop dan ke dalam celengan yang ada di rumah. Atau minta tolong papa dan mama untuk mentransfer ke rekening gereja. Yuk adik-adik, kita kumpulkan persembahan dengan sukacita sambil memuji Tuhan dengan pujian Hidup Tanpa Yesus seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di dalam hatiku. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahnya. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, mendidih, mendidih di hatiku. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di dalam hatiku. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahnya. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, mendidih, mendidih di hatiku. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Berkati Bapak persembahan ini, biar melalui persembahan ini Bapak, kami boleh semakin mengucap syukur untuk semua yang boleh kami terima daripadamu. Berkati tangan-tangan yang mengolahnya, biarlah mereka boleh mengolahnya dengan takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita sudah belajar bahwa Allah memakai Yonatan dan yang lainnya untuk menolong Daud melarikan diri dari Saul. Demikian juga menjagai Daud untuk menjadi leluhur Yesus. Iya adik-adik. Dan ingat, kita hari ini mengerti bahwa umat konvenan Allah selalu dalam pemeliharaannya. Nah, kita juga harus terus ingat nih adik-adik, bahwa ketika ada krisis, Allah masih memegang kendali. Kita juga harus belajar untuk memohon Allah untuk menolong kita saat kita merasa tidak aman. Yuk adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita angkat pujian kembali. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan.
dahsyatlah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah yang boleh kami lakukan dari awal sampai akhir. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami akan selalu dilindungi oleh Engkau. Tuhan berkati kami supaya kami mampu mengandalkan Engkau apapun kondisi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus saja, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.